Gerakan 3A, Prasyarat Peningkatan IPM NTB. Gerakan Absano, Akino, dan Adono, atau yang dikenal dengan Gerakan 3A, merupakan prasyarat mutlak jikalau NTB mau meningkatkan indeks prestasi manusia yang dimiliki selama ini. Angka buta aksara 0, Absano, angka kematian 0, Akino, dan angka dropout 0, Adono, yang merupakan salah satu program unggulan pembangunan di Nusa Tenggara Barat, adalah langkah yang sangat tepat di mana syarat-syarat peningkatan IPM sangat erat kaitannya dengan pendidikan, kesehatan, serta pendapatan per kapita penduduk. Keberhasilan pelayanan pendidikan ditentukan oleh rata-rata lama sekolah dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, angka melanjutkan, dan angka melek huruf. Sejak program unggulan Absano, angka buta aksara menuju 0, dan Adono, angka dropout menuju 0 dilaksanakan, kinerja sektor pendidikan NTB mengalami lompatan besar. 3 isu penting menyangkut besarnya penyandang buta aksara, tingginya persentase anak putus sekolah, dan rendahnya rata-rata lama sekolah tertangani dengan cepat. Untuk penanganan buta aksara, sampai 2011 diberikan pembelajaran kepada 97,95% dari 417.000 penyandang buta aksara. Dari 10 kabupaten kota di NTB, tinggal Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah yang belum tuntas 100%, tetapi diikhtiarkan akan tuntas pada 2012. Bagaimana dengan kinerja program Adono? Program Adono telah memberikan hasil berupa penurunan angka putus sekolah di NTB. Untuk tingkat SD menjadi 0,90% dan SMP menjadi 0,90%. Capaian tersebut merupakan lompatan besar karena pada tahun 2008 angka putus sekolah tingkat SD 1,17% dan SMP 5,25%. Untuk tingkat SD dan SMP sederajat, sejak 2011, angka putus sekolah telah berhasil ditekan di bawah 1%. Capaian tersebut layak mendapat apresiasi sebagai wujud keberhasilan bersama karena telah melampaui target nasional sebesar 1,3%. Padahal, ketika program Adono mulai berjalan di awal 2009, angka putus sekolah untuk tingkat SD masih di atas 1%. Dan untuk SMP bahkan mencapai 5%. Capaian penurunan angka putus sekolah, peningkatan angka melanjutkan, peningkatan angka partisipasi diikhtiarkan dalam 2-3 tahun ke depan akan memberikan dampak pada meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di NTB yang masih di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25% pada tahun 2013. Keberhasilan capaian pemerataan pendidikan perlu dibarengi dengan percepatan pemerataan mutu pendidikan. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, beberapa langkah strategis telah dilaksanakan. Antara lain, pemberian beasiswa sejak 2009 untuk mahasiswa S1 sebanyak 6.634 orang, mahasiswa S2 sebanyak 298 orang, dan mahasiswa S3 sebanyak 59 orang.
Pemerintah NTB juga aktif memfasilitasi pembinaan terhadap pelajar dan mahasiswa berprestasi di bidang akademik, kebudayaan, olahraga, dan pemuda, termasuk memfasilitasi rintisan sekolah bertaraf internasional RSBI yang sampai kini berjumlah 9 unit SD, 3 unit SMP, 5 unit SMA, dan 5 unit SMK yang tersebar di seluruh NTB. Pelayanan pendidikan akan berhasil dengan baik jika dilakukan dengan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan segenap komponen masyarakat. Inilah kunci keberhasilan dari percepatan pelayanan pendidikan di NTB dalam 3 tahun berjalan. Dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas, sejak 2009, sektor kesehatan mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dalam APBD NTB. Hal tersebut merupakan perwujudan dari komitmen besar pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan di NTB menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama yang berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya usia harapan hidup, dan ancaman prevalensi gizi buruk. 3 tantangan ini berkaitan erat dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Jika bangsa Indonesia menghendaki generasi sehat dan cerdas, tentu tidak bisa diharapkan demikian jikalau sang ibu sebagai yang mengandung tidak dipedulikan dan diperhatikan optimal. Di sini, tentu saja peran pemerintah ikut menentukan wajah baik dan buruk dari keberadaan ibu-ibu sebagai yang melahirkan anak-anak bangsa, dan pemerintah provinsi menyadari betul akan hal ini. Berkaitan dengan tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program Akino, angka kematian ibu menuju 0, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Sejumlah intervensi kebijakan telah dilakukan, antara lain melalui MOU bersama camat, kepala desa, dan lurah seluruh NTB untuk mengawasi pelaksanaan Akino di wilayah masing-masing, pemenuhan 100% bidan desa secara bertahap sampai 2012, dan meluncurkan jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas NTB yang memberikan pelayanan persalinan gratis bagi ibu melahirkan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah. Untuk memperkuat sistem rujukan, pemerintah Provinsi NTB telah membangun RSUP di Sumba Besar guna mendekatkan pelayanan masyarakat. Demikian juga pengembangan RSUP di Mataram. Pemerintah Provinsi NTB juga memfasilitasi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit dan klinik swasta. Menyangkut persoalan gizi buruk, telah dilakukan penanganan melalui pendidikan gizi bagi ibu-ibu, khususnya yang memiliki balita gizi buruk. Juga dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui pembentukan panti pemulihan gizi dan pemberian suplemen makanan. Upaya penanganan gizi buruk menitikberatkan pendekatan preventif dan promotif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan balita. Sejak 2010, dilaksanakan revitalisasi posyandu dengan menambah 2 fungsi posyandu, yaitu konsultasi keluarga berencana dan penundaan usia kawin. Derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan, terutama lingkungan terkecil di tingkat rumah tangga, yang ditandai dengan keberadaan jamban keluarga yang bersih dan sehat. Selama 3 tahun terakhir, kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban menunjukkan tren meningkat sebesar 17,40%. Dari 57% pada tahun 2008, meningkat menjadi 74,40% pada tahun 2011. Keberhasilan ini dipengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang tidak terlepas dari peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, diantaranya melalui penyusunan awik-awik desa, peraturan desa, dan pembentukan tim pemberantas buang air besar sembarangan. Dengan komitmen pimpinan daerah, kerja keras, dan dukungan semua pihak, penguatan sistem kesehatan, dan sistem pembiayaan yang terlembaga dengan baik, gerakan Akino dan penyataan lingkungan diyakini membawa perubahan signifikan untuk memperbaiki derajat kesehatan ibu
bayi, dan masyarakat NTB. Pada akhirnya, program unggulan Gerakan 3A ini diharapkan kemudian bukan hanya pada tataran wacana semata, tetapi dapat menjadi gerakan sosial berkelanjutan yang membumi dan mampu merubah paradigma serta perilaku masyarakat Nusa Tenggara Barat secara menyeluruh menuju hidup yang lebih berkualitas dari saat ini sampai dengan masa yang akan datang. Hal ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama dari seluruh komponen yang ada, mulai dari pemerintah sebagai pencetus program, kerja keras, dan dukungan pihak swasta, serta seluruh lapisan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat.